Oke, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai strategi produk jasa. Nah, pertemuan ini adalah pertemuan yang ke-9 dan saya harapkan kalian tetap semangat ya, mendengarkan penjelasan dan menyaksikan video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, kita lanjutkan saja ke materinya. Baiklah, nah di sini dikatakan bahwa jarang ada organisasi yang bisa bertahan lama dengan hanya menawarkan satu jasa terspesialisasi. Nah, biasanya bauran produk ditawarkan dalam rangka memuaskan berbagai macam kebutuhan dan keinginan pelanggan. Jadi biasanya jasa itu ada karena apa? Karena banyaknya keinginan-keinginan konsumen yang belum terpenuhi. Jadi bermunculan. Nah, contohnya ya misalnya untuk berjasa antar barang. Nah, itu kan sangat banyak ya dan sekarang ini begitu banyak jasa-jasa berkaitan dengan antar barang itu bermunculan sampai di daerah pun ada begitu kan. Nah, biasanya rentang jasa atau service range ini yang ditawarkan sebuah organisasi terdiri dari beberapa komponen. Nah, biasa yang paling dasar itu adalah item produk. Karena apa? Karena merupakan versi spesifik dari suatu produk. Nah, kemudian item semacam ini biasanya merupakan bagian dari lini produk. Karena apa? Karena merupakan sekelompok atau sekumpulan item produk yang saling berkaitan. Nah, sedangkan bauran pemasaran itu sendiri merupakan kombinasi berbagai produk yang ditawarkan oleh organisasi jasa kepada para pelanggan atau konsumennya sendiri. Nah, biasanya bauran produk itu bervariasi dan dalam hal baik itu kedalamannya maupun keluasannya. Biasa ini mengacu pada jumlah ataupun jenis produk dalam sebuah lini produk. Nah, contohnya ya, misalnya deposito. Kalian tahu kan deposito? Nah, deposito 1 bulan itu dianggap sebagai item jasa individual yang ditawarkan oleh sebuah bank. Nah, item ini menjadi bagian dari jasa tabungan, di mana kedalaman lini jasa ini tergantung pada banyaknya tabungan, seperti giro, deposito, kemudian tabungan sendiri. Nah, semua itu ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, serta kemudahan mengakses. Baik itu syarat lainnya yang diberikan yaitu bunga yang tinggi, kemudian fleksibel gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya lini jasa tabungan ini mencerminkan salah satu sejumlah lini jasa yang ditawarkan oleh bank-bank. Nah, contoh lainnya termasuklah di dalamnya kredit, kartu kredit, dan sebagainya. Nah, kenapa di sini bauran produk organisasi jasa itu sangat penting? Karena apa? Karena misalnya agar tetap eksis dan dapat bersaing dengan yang lainnya, maka ketika menghadapi penurunan permintaan atas lini jasa utamanya, nah contohnya deposito tadi, nah organisasi jasa dapat memperluas bauran produknya. Misalnya mereka menyediakan produk-produk yang lain. Misalnya untuk produk-produk yang lain misalnya entah itu bunga bank yang tinggi, kemudian akses-akses yang sangat-sangat
vital seperti itu, sehingga orang dengan mudah, misalnya ya, orang itu dengan mudah mengajukan kredit melalui kartu kredit, misalnya seperti itu. Kemudian misalnya contoh yang lain, misalnya nih eh, sebuah restoran itu memiliki satu produk makanan yang ciri khasnya itu sudah orang udah pada tahu begitu kan. Nah, untuk supaya orang tidak bosan, maka di, dibuatlah satu inovasi produk yang sekiranya itu dapat apa ya, dapat menarik pelanggan-pelanggan yang lain untuk menikmati cita rasa makan-makan yang lainnya. Bukan hanya satu produk yang terkenal, misalnya makanan A atau misalnya makanan ya, misalnya nasi Padang. Nah, restoran ini terkenal dengan nasi Padang. Nasi Padang, namun ternyata ada yang lebih enak di situ. Ada soto ayam, misalnya soto babi, gitu kan. Nah, ternyata eh, dengan adanya produk-produk yang lain itu tidak menutup kemungkinan restoran tersebut sepi begitu. Rame maksudnya. Karena apa? Karena ada produk lain sehingga orang ketika tidak suka nasi Padang ada pilihan-pilihan yang lainnya begitu. Nah, di sini dikatakan bahwa bagi setiap organisasi jasa, penawaran jasanya akan dibatasi oleh kapabilitas, fasilitas, dan sumber daya yang dimilikinya. Nah, bagaimana caranya supaya perusahaan jasa itu apa ya memiliki pembatasan atau mereka harus selalu apa ya tetap up to date, yaitu dengan cara bagaimana mereka melakukan si perusahaan jasa ini melakukan penilaian, menilai kapabilitas dan sasaran dari jasa yang ingin dituju. Jadi dia akan tahu apakah jasa tersebut dapat memenuhi kebutuhan pelanggan atau apakah sesuai tidak dengan tujuan dari organisasi jasa tersebut, begitu kan? Nah, karena apa? Karena dengan melalui proses ini kita kan tahu bahwa jasa yang kita sediakan itu apakah memenuhi tujuan strategi dari organisasi kita atau tidak, seperti itu. Nah, di sini terdapat 4 alternatif strategi produk jasa yang tersedia. Nah, ini menurut matriks ekspansi pasar produk yang dikembangkan oleh Igor Ansoff. Nah, yang pertama itu penetrasi pasar. Organisasi tetap menyediakan jasa yang sudah ada saat ini kepada segmen pelanggan saat ini, namun berupaya meningkatkan penjualan dari mereka. Nah, salah satu caranya adalah meningkatkan pangsa pasar perusahaan. Misalnya saja, misalnya marketplace-nya Shopee. Nah, kalau kalian lihat itu banyak sekali sosial-sosial media itu yang menginformasikan atau mengiklankan Shopee ke misalnya di Facebook, Instagram, bahkan di TikTok. Nah, begitu banyak sekali cara-cara Shopee untuk menarik konsumennya, yaitu misalnya melalui affiliate namanya itu affiliate ya. Jadi kita itu bisa menjadi marketingnya Shopee. Misalnya dengan kalau kamu punya followers itu misalnya sudah uh, ribuan gitu kan. Nah, hingga jutaan. Nah, kamu bisa menjadi affiliate dari uh, apa ya si Shopee ini begitu. Nah, dengan begitu kita kita akan mengiklankan beberapa produk-produk. Nah, ini yang membuat apa namanya pengunjung itu berbondong-bondong untuk membeli atau berbelanja di Shopee. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, pengembangan pasar. Organisasi jasa berusaha memperluas pasar bagi jasa yang sudah ada saat ini, baik dengan jalan ekspansi geografis maupun
membidik segmen pasar baru. Nah, misalnya saja ya, restoran yang ada di Indonesia, atau misalnya ya, yang ada di Indonesia, misalnya restoran yang ada di luar yang ada di Indonesia, misalnya McDonald's, atau itu hampir di beberapa negara itu dia buka cabang begitu kan. Nah, buka cabang di di dunia. Jadi sudah menjadi produk internasional seperti itu. Jadi dia membuka gerai-gerai yang ada di setiap negara. Jadi bukan daerah lagi tapi negara seperti itu. Kemudian yang ketiga, pengembangan jasa. Nah, misalnya pengembangan jasa ini berusaha memperluas pasar bagi jasa yang sudah ada saat ini, baik dengan jasa ekspansi geografis maupun membidik segmen pasar baru. Nah, contohnya misalnya ya, kalau kalian lihat di bank itu kan ada jasa dia si bank. Kalau kalian pernah menabung atau kalian ingin menarik uang, itu kalian biasanya pergi kemana? Di ATM bank kan. Nah, biasanya kalau kita mesti setor uang, kita menggunakan setor tunai biasanya. Kemudian transfer menggunakan ATM gitu kan. Nah, si bank ini mengeluarkan produk lain lagi sehingga mempermudah konsumennya. Jadi melalui fasilitas internet banking. Jadi kita tidak mesti harus ke ATM untuk transfer seperti itu. Jadi kita bisa dari rumah aja untuk melakukan transfer seperti itu. Kemudian yang seperti saya sampaikan tadi, kalau kita mau nabung, misalnya kita punya uang cash gitu kan. Nah, kita tidak perlu capek-capek ngantri di bank, tapi kita bisa menggunakan ATM setor tunai yang disediakan oleh bank di beberapa lokasi ATM yang ada seperti itu. Nah, yang keempat itu diversifikasi. Nah, misalnya di sini dikatakan jasa baru ditawarkan kepada pasar baru. Nah, ini pasti kalian bingung ya. Nah, misalnya diversifikasi produksi itu misalnya dikatakan bahwa sebuah usaha yang dilakukan untuk memaksimalkan pendapatan perusahaan dengan cara memperbanyak jenis barang. Nah, misalnya nih, sebuah perusahaan yang memproduksi televisi. Nah, karena supaya pendapatan perusahaan itu stabil, maka dia mulai memproduksi kulkas, barang-barang elektronik, kulkas, kemudian TV, AC, radio, nah seperti itu. Atau contoh lain misalnya perusahaan pabrik benang itu mencoba menambah produk baru di perusahaan mereka dengan memproduksi kain jadi. Nah, contohnya seperti itu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa masing-masing strategi di atas memiliki tingkat risiko yang berbeda. Nah, biasanya tingkat risiko paling rendah itu dijumpai pada strategi penetrasi pasar. Karena apa? Karena perusahaan jasa menangani jasa dan pelanggan sudah dipahami dengan baik. Nah, kemudian strategi pengembangan jasa dan pengembangan pasar memiliki tingkat risiko yang lebih besar. Karena apa? Karena organisasi jasa berhadapan dengan sesuatu yang baru dalam masing-masing situasi tersebut. Karena apa? Karena mereka akan ibaratnya mengembangkan produk atau mengembangkan jasa. Otomatis kan mereka perlu modal lagi, perlu review, perlu riset lagi, kemudian tingkat kerugian juga akan muncul. Karena apa? Karena produk-produk yang baru akan mereka launching itu apakah dapat bertahan dengan lama atau tidak. Nah, itu kita juga tidak tahu seperti itu.
dikatakan jasa mengalami siklus hidup tertentu, maka organisasi jasa harus menjaga keseimbangan dalam portofolio penawaran jasanya. Seperti halnya produk juga, jasa memiliki mengalami siklus hidup, ya. Di sini kita akan bahas. Nah, di sini perancangan portofolio produk jasa yang terbaik membutuhkan pertimbangan strategi atas 4 faktor utama. Yang pertama, jasa apa saja yang dimasukkan di dalam bauran produk. Kemudian 2, rentang jasa manakah yang paling optimum untuk ditawarkan. Kemudian yang ketiga, bauran produk mana yang paling menguntungkan. Dan keempat, bagaimana bauran produk tersebut harus diposisikan dalam kaitannya dengan pesaing. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Nah, di sini digambarkan bagaimana siklus hidup produk jasa. Nah, di sini digambarkan juga bahwa secara grafis, riwayat penjualan suatu produk atau jasa semenjak pertama kali diperkenalkan ke pasar sampai dengan ditarik dari pasar, konsep produk service life atau PLC didasarkan pada asumsi bahwa penjualan total dan profitabilitas suatu produk berfluktuasi mengikuti pola-pola tertentu selama hidupnya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini dalam tahap awalnya itu ada namanya perkenalan. Nah, kemudian biasanya untuk produk baru itu membutuhkan biaya besar ketika masuk di perkenalan. Karena apa? Karena mulai dari merancang produk, kemudian peluncurannya, maka kita memerlukan biaya yang sangat besar. Nah, biasanya tidak jarang berbagai masalah itu akan muncul pada tahap ini. Apalagi orang yang sangat berhati-hati gitu kan menggunakan produk baru. Nah, biasanya kalau yang namanya jasa baru itu kan sifatnya tangible ya, jadi tidak nampak seperti itu. Dan ini biasanya tidak memungkinkan untuk melakukan evaluasi atau uji coba sebelum dikonsumsi. Kemudian oleh sebab itu maka penjualannya biasanya itu rendah, bahkan lamban seperti itu. Kemudian karena apa? Karena terbatas hanya pada mereka yang suka mencoba produk baru saja, atau mereka yang yakin bahwa mendapatkan apa ya, dengan menggunakan jasa tersebut mereka mendapatkan status atau manfaat dari jasa melalui inovasi produk tersebut. Kemudian dalam tahap pertumbuhan, biasanya produk atau jasa itu telah diuji coba dan masalah-masalah yang muncul pada tahap sebelumnya itu semua teratasi. Nah, makanya konsumen mulai sadar bahwa produk itu bagus dan mulai menyukainya. Karena apa? Karena itu maka mulailah sedikit-sedikit penjualan akhirnya meningkat dan kita sudah memasuki apa ya, persaingan pasar begitu. Nah, pada tahap kedewasaan, meskipun penjualan mencapai titik puncak, pertumbuhan pasar mulai melambat dan biasanya cenderung menurun ya. Karena apa? Sebagian besar konsumen itu telah mengadopsi dan mengkonsumsi produk jasa bersangkutan, gitu kan. Kemudian di lain pihak itu sudah banyak pesaingnya, sehingga menyebabkan persaingan harga, kemudian pesaing-pesaing yang apa ya, yang kuat lah yang bertahan, sedangkan yang lemah itu satu akan tersingkir. Nah, selanjutnya pada tahap penurunan itu penjualan semakin merosot. Karena apa? Karena perubahan selera konsumen tadi. Nah, produk substitusi itu sudah mulai diterima oleh konsumen atau apa ya, dengan adanya perubahan teknologi. Nah, biasanya penurunan penjualan itu bisa berlangsung sangat cepat, ya. Kemudian
organisasi jasa yang tidak sanggup bertahan akan keluar dan kolaps, artinya bangkrut seperti itu. Nah, di sini kalian bisa melihat karakteristik tujuan pemasaran dalam PLC atau Product Service Life Cycle, yaitu aspek mulai dari beberapa aspek. Karena apa, tujuan pemasaran itu misalnya untuk mendapat penjualan sendiri, kemudian menekan biaya, kemudian laba, tingkat pertumbuhan pasar, tipe pelanggan, pesaing. Nah, ini prosesnya kalian bisa lihat di sini. Nah, gambarannya seperti ini. Ya, gambarnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk di pengembangan jasa baru. Nah, apa saja sih dalam situasi seperti apa sih perlu dikembangkan atau perlu ibaratnya menginovasi begitu ya, jasa baru. Nah, situasi yang menuntut dikembangkan jasa baru yang pertama, nah bila jasa utama telah mencapai tahap kedewasaan dalam siklus hidupnya. Nah, jadi kemungkinan besar bakal masuk tahap penurunan kan. Nah, maka kita perlu jasa baru untuk mempertahankan tingkat penjualan. Yang kedua, jasa baru dikembangkan sebagai wahana untuk memanfaatkan kapasitas menganggur. Jadi contohnya ini ya, misalnya manajemen hotel itu merancang jasa baru. Misalnya jasa penyewaan tempat seminar, tempat retret, tempat rapat, tempat lokakarya. Kemudian karena apa? Karena para pengunjung itu sepi pada musim-musim tertentu begitu kan. Jadi kosong, banyak kosong nih ruang kamar-kamar hotel. Maka dibukalah jasa penyewaan ruangan seperti itu, sehingga akan muncul orang-orang yang akan menggunakan atau memanfaatkan hotel tersebut untuk event-event tertentu. Kemudian yang ketiga, jasa baru berguna untuk menyeimbangkan portofolio penjualan organisasi. Jadi biasanya ini untuk menekankan ketergantungan seperti yang kita kita jelaskan di awal, misalnya suatu perusahaan jasa di bidang misalnya di bidang makanannya, mereka menyediakan jasa catering gitu kan. Nah, jasa catering ini kemudian dimodifikasi lagi menjadi jasa antar makanan seperti itu. Kemudian jasa apa lagi ya? Misalnya pada event-event tertentu masak untuk beberapa seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya yang lainnya lagi, misalnya seperti yang saya jelaskan, misalnya ada perusahaan elektronik yang pada saat itu memproduksi DVD. Namun karena penurunan angka pembelian DVD, maka perusahaan tersebut mulai melirik produk-produk seperti kulkas, TV, AC, dan sebagainya. Kemudian, yang keempat, dalam rangka menjalin dan mempertahankan relasi dengan pelanggan. Nah, supaya up to date, begitu kan, pelanggannya tidak hilang, maka perlu mengembangkan jasa baru. Supaya pelanggannya itu tidak bosan. Kemudian yang kelima, ada peluang bagi organisasi untuk memuaskan kebutuhan yang belum terpenuhi. Jadi, peluang itu akan selalu muncul jika si pesaing itu meninggalkan pasar, begitu kan.
maka akan ada muncul permintaan-permintaan baru yang berpotensi untuk bisa dapat direalisasikan gitu. Kemudian pengembangan jasa baru tidak lepas dari biaya dan ketidakpastian serta risiko kegagalan. Nah, apa sih yang menyebabkan kegagalan pengembangan jasa baru? Di antaranya itu kurangnya komitmen. Biasanya itu komitmen ini berhubungan dengan waktu, kemudian dana, sumber daya manusianya, kemudian dukungan manajemen senior, kemudian kurangnya pemahaman akan lingkungan bisnis antar konsumen, pesaing, kemudian situs perekonomian. Hal lainnya dapat dipengaruhi oleh manajemen perusahaan yang buruk, serta kurangnya pengalaman dan kurangnya motivasi. Nah, namun risiko kegagalan peluncuran produk baru itu dapat ditekan melalui penerapan proses pengembangan secara sistematis, yang prinsipnya terdiri dari 6 tahap. Yang pertama itu pemunculan ide, penyaringan ide, pengembangan dan pengujian konsep, analisis bisnis, pengembangan dan komersialisasi. Nah, masing-masing ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama itu pemunculan ide. Nah, pemunculan ide ini bisa saja muncul dari misalnya pihak internalnya, baik itu manajemennya, manajemen puncaknya, kemudian karyawan, kemudian dari pihak eksternal itu bisa jadi pemasok, kemudian konsultan, distribusi, pesaing, dan sebagainya. Nah, pada umumnya ini sih biasanya munculnya ide baru itu tidak menimbulkan masalah, namun bisa memunculkan sesuatu yang bersifat entah itu inovasi, entah itu memang murni ide baru gitu kan. Kemudian yang kedua adalah penyaringan ide. Nah, penyaringan ide ini biasanya berkaitan dengan evaluasi ide-ide yang muncul. Kemudian kita mencari poin mana yang lebih penting, yang lebih yang lebih dibutuhkan seperti itu. Kemudian yang ketiga, pengembangan dan pengujian konsep. Nah, kemudian ide-ide yang lolos dari penyaringan tadi itu harus dituangkan dalam konsep-konsep jasa. Kemudian ditunjukkan kepada pelanggan sasarannya siapa, gitu kan? Nah, setiap konsep ini perlu dilengkapi dengan positioning yang mencakup penyajian visual, citra jasa, kemudian ini menyangkut dengan jasa pesaing dan jasa lainnya dalam jasa organisasi. Jadi, positioning itu apa sih? Ayo, siapa yang masih ingat? Nah, adapun contohnya seperti ini ya. Misalnya, shampoo anti ketombe. Nah, biasanya orang akan teringat dengan satu produk begitu. Nah, kita ingin mengingatkan di benak, mengenalkan produk ke konsumen itu melalui bagaimana produk tersebut dirancang sebagai satu produk untuk menghilangkan ketombe. Nah, produk ini bisa itu sampo clear misalnya ya. Nah, contohnya seperti itu, yang sangat sederhana ya. Kemudian analisis bisnis. Nah, analisis ini biasanya dituangkan dalam proposal, kan berdasarkan penelitian-penelitian tadi. Apa sih yang menjadi mengapa kami perlu meluncurkan jasa baru? Jadi perlu dianalisis. Kemudian pengembangan. Nah, tahap pengembangan ini
Ini biasanya berkaitan dengan uji coba ya. Uji coba yang sudah diuji, kemudian eh, setelah diuji ada hal yang kurang. Nah, sehingga perlu 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 ada penambahan seperti itu. Kemudian komersialisasi dalam tahap ini organisasi itu dapat memutuskan kapan, di mana, kepada siapa, eh, untuk siapa jasa tersebut untuk disediakan gitu. Nah, untuk mendukung itu semua, maka pengembangan jasa itu membutuhkan budaya organisasi yang kondusif. Nah, sehingga dengan adanya budaya yang kondusif ini kan memberi efek positif kepada perusahaan tersebut. Seperti itu. Oke, sekian dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya adalah kalian kerjakan materi atau evaluasi yang saya sudah sediakan. Kemudian jangan lupa mengisi absen ya. Oke, selamat pagi dan semangat terus ya.